Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi, seliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo. Yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo layu Hai Rek, ya apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita ketemu di episode 164 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 di jam 11:15 malam ya. Seperti biasa aku akan membacakan ceritanya itu di tengah malam karena selain mengurangi kebisingan di luar karena suara bacot-bacot tetangga, cocok-cocok tetangga yang pada nanyain kapan nikah. Karena bentar lagi umur gue udah 31, gila udah tua banget anjing. Selain itu juga aku pengen ngerasapin cerita horor nih yang dikirim teman-teman ke email gitu. Balik lagi ke seperti opening di episode pertama ya, yang awal-awal aku selalu ngasih tahu nih penjelasan ke kalian kenapa aku ngebacainnya tengah malam. Alasannya ya itu tadi, karena selain mengurangi kebisingan di luar, selain itu juga aku pengen fokus untuk ngebaca ceritanya. Karena kalau kita ngebacain cerita horor ataupun bercerita horor itu paling enak, paling mantep banget itu tengah malam. Kita itu ini loh, berasa masuk ke atmosfer ceritanya. Ya kalau syukur-syukur ceritanya bagus, menarik ya. Kalau ceritanya udah gak terlalu menarik, kebanyakan halu dan kurang agak gak nyambung gitu ceritanya, jadi kurang kesannya tuh kayak gimana gitu. Ini bukan maksud gue ngehujat teman-teman yang udah banyak udah kirim cerita ya, enggak, tapi kan setiap orang berhak untuk berpendapat, namanya juga gue kalau selalu komentar apa adanya, jadi ya harap dimaklumin bacot gue gitu. Kenapa gue ngomong kayak gini, karena banyak banget yang sampai detik ini tuh nanyain masalah kenapa sih Kak Ana alasannya kok bacain ceritanya tengah malam, apa enggak ngantuk, apa enggak enggak takut, enggak serem kayak gitu. Terjawab sudah. Oke.
Langsung aja kita baca cerita horor ya. Karena ini udah banyak banget yang masuk ceritanya ke email. Aduh, tukang sate lewat gak ada duit. Aduh, tar dulu silent. Oke. Cerita pertama ini datang dari, tar dulu, dia ngirimnya dalam bentuk Word. Dari Reza yang judulnya adalah Para Hantu Penunggu Dormitory atau Asrama Kampus. Ini udah cerita kesekian kalinya ya, cerita horor tentang asrama kampus. Oke. Halo Kak Ana. Perkenalkan, nama aku Reza. Di sini aku mau menceritakan pengalaman aku saat studi di luar negeri, tepatnya di kota Zhongli, Taiwan. Wih, keren nih. Sebut saja kampus ternama di Taiwan yang ada di kota Zhongli. Setiap mahasiswa baru, baik itu lokal maupun inter, disediakan dorm atau asrama bagi mereka yang ingin lebih hemat untuk biaya tempat tinggal. Dan di sini aku memilih untuk tinggal di dorm atau asrama. Keputusan aku karena alasan keuangan tentunya. Awal pengenalan kampus berjalan dengan lancar. Sampai tiba saatnya di 1 minggu kemudian karena kelas meeting, jadi diadakan kelas malam seminggu sekali. Maka diharuskan aku pulang malam sekitar pukul 11 baru nyampe asrama. Karena capek, sewajarnya aku menggunakan kamar mandi sharing di luar kamar yang jaraknya agak lumayan untuk membersihkan badan. Karena biasanya aku menggunakan kamar mandi yang dekat kamar jika setelah pukul 9 malam. Otomatis water heater shower akan dimatikan. Jadi aku putuskan menggunakan kamar mandi di ujung lorong lantai kamar aku tinggal. Dan di situ aku merasa keadaan sudah sepi sekali. Kadang di situ aku melewati beberapa pintu kamar yang dicat berwarna hitam. Keadaan mulai dingin. Di situ 2 kamar mandi terkunci. Jadi aku putuskan untuk pindah tempat. Namun selang aku mau berbalik badan, pintu itu terbuka dengan sendiri. Di situ aku sudah mulai keadaan tidak beres karena aku melihat sekelebatan bayangan hitam keluar dari balik pintu dengan cepat. Tanpa apa-apa aku langsung lari kembali ke kamar. Keesokan harinya aku sempat bertanya kepada salah satu teman satu lab yang memang juga tinggal di dorm atau asrama yang sama. Sebut saja Chong. Ya itu dah. Dia dari Vietnam. Dia mengatakan beberapa tahun yang lalu ditemukan mahasiswa yang melakukan aksi bunuh diri di saat mereka keadaan kacau. Maka jika mahasiswa tersebut bunuh diri, maka bekas kamarnya akan ditandai dengan cat warna hitam di pintu luar kamar. Di situ saya langsung lemas. Jadi setelah kejadian itu aku putuskan setiap sepulang kelas meeting, aku akan mengurungkan untuk melakukan aktivitas di luar kamar. Sekian cerita saya Kak, mohon maaf jika alurnya kepanjangan. Sukses terus podcast kisah horor, selamat malam. Oke, thank you buat Mas Reza ya. Ini sebenarnya ceritanya lumayan bagus ya. Apalagi gue baru pertama kali ngedapetin cerita dari luar negeri itu di Taiwan. Kalau dulu pernah ada yang cerita dari Australia, Prancis, terus satu lagi di mana ya gue lupa. Ada satu lagi. Lupa gue di mana. Nah itu. Sebenarnya ini bagus ceritanya, cuma mohon maaf banget nih Mas Reza. Peletakan tanda bacanya agak kurang, jadi saya agak bingung untuk menyampaikan ceritanya ya. Mohon maaf nih kalau terlalu belak-belakan ya. Terus ini sebenarnya agak kurang paham sih dengan alurnya, tapi coba kita jelaskan dulu ya. Kita cermati dulu.
Mungkin ya, ini mungkin, mohon maaf nih kalau salah. Jadi gue ngejelasin sesuai dengan apa yang gue baca. Jadi Mas Reza ini mau mandi. Nah, dia itu kebetulan pulangnya malam jam 11 karena diadakan kelas meeting setiap 1 minggu sekali di kampusnya. Nah, biasanya kalau dia mau mandi di atas di jam 9 ke bawah itu dia mandi di kamar mandi dekat kamarnya gitu. Tapi karena jam segitu, kalau udah jam 9 water heaternya udah dimatikan, jadi dia terpaksa mandi di kamar mandi paling ujung lah, lorong paling ujung gitu ya. Karena mungkin di sana kamar mandinya water heaternya masih dinyalakan gitu. Nah, posisi kamar mandi tersebut adalah sebelahan, mungkin ya, gue lupa nih. Ya, sebelahan sama kamar yang dilihatnya dia itu ada sekelebat bayangan. Dan ternyata pas usut ditanyain sama teman seasramanya, teman sekampusnya yang bernama Chong yang dari Vietnam, bahwa dulu di asrama tersebut pernah ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri. Dan biasanya kalau kamar yang dijadikan bunuh diri itu selalu dikasih tanda cat warna hitam di pintunya, entah temboknya ya, kayak gitu. Mungkin menandakan kalau kamar itu kosong atau kamar bekas bunuh diri gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya ya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah, bisa dibenerkan ya Mas Reza. Dan gue penasaran kampus apa sih yang ada di kota Zhongli, Taiwan. Kita cek dulu kampus di kota Zhongli, Taiwan. Tar dulu. Kampus terkenal. Oh, ini. Jadi ada namanya, banyak sih. Mungkin ini kali ya, National Central University. Nih, ini yang paling terkenal sih di Taiwan, di kota Zhongli gitu. Keren sih sampai kalau Masnya sampai di sana. Kemarin itu sebenarnya gue mau collab sama teman gue. Ada salah satu podcaster, nggak tahu dia masih nge-podcast apa enggak ya. Nama podcastnya Podcast Rantau. Dan gue baru tahu ternyata dia lagi merantau gitu di Taiwan juga gitu. Jadi TKI gitu. Nah, niatnya itu kita mau collab, mau membahas masalah itu loh, apa sih? Hari hantu. Hari hantu buat orang Chinese gitu loh. Nah, itu gue mau ngebahas gitu loh. Katanya sih kalau hari hantu itu ada kejadian-kejadian aneh dan apa gitu, gue lupa. Mungkin teman-teman nih yang tahu tentang masalah hari hantu, yang hari hantu kepercayaannya orang Chinese ya, bisa deh kirim-kirim ceritanya ke podcast Kisah Horor. Thank you banget sebelumnya buat Mas Reza, ceritanya wih keren banget dari Taiwan. Salam Taiwan, wih. Next, ini cerita datang dari namanya Elin. Judulnya adalah Penampakan di Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ana, perkenalkan aku Elin dari Lampung. Aku pendengar baru kakak yang mau berbagi pengalaman aku sewaktu aku masih sekolah di SD ku dulu. Langsung aja ya Kak. Saat itu aku masih duduk di kelas 5 SD. Nah, bangunan sekolah SD ku itu kelas 1 dan 2 berada di atas. Bukan tingkatnya Kak, tapi berada di atas bukit. Oh gitu. Karena sekolahku dibangun di atas bukit yang cukup tinggi. Dan kelas 3 sampai 6 di bawah bukit, bawahnya dari kelas 1 dan 2. Kelas atas ini bangunannya belum dibangun permanen Kak. Seperti bangunan kelas di bawah
yang sudah dibangun permanen atau tembok. Kelas di atas masih menggunakan papan kayu yang mana sudah banyak dinding kayu yang sudah bolong atau rusak, serta kaca jendela yang sudah pecah dan tidak ada pintunya. Dan juga katanya di toilet yang tidak lagi digunakan di belakang kelasnya itu dahulunya kuburan yang diratakan dan dijadikan sekolah. Pada hari itu kira-kira tengah hari pelajaran terakhir, tiba-tiba murid-murid kelas 1 dan 2 pada banyak yang menjerit ketakutan dan menangis histeris. Nah, karena hal itu, murid-murid bawah yang mendengar pada penasaran. Pelajaran terakhir jadi kacau. Murid-murid bawah pada keluar atau merapat ke jendela melihat ke kelas atas yang ingin tahu apa yang terjadi. Saat ditanya kepada murid-murid kelas atas yang masih pada histeris dan menangis, mereka bercerita bahwa mereka melihat kepala melompat-lompat di jendela, serta ada kaki-kaki yang menggantung di plafon di luar kelas. Sontak murid-murid kelas atas yang melihat hal itu langsung histeris dan berhamburan keluar dari kelas dan lari ke bawah sambil menangis. Segitu aja kak ceritanya kak, maaf kalau kepanjangan dan kurang seram. Lain kali aku cerita lagi pengalamanku yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nih namanya tadi? Elin. Ya, Elin. Dari Lampung. Salam Lampung nih ya. Salam dari Lampung. Ini gue juga agak kurang paham juga. Tapi gue bisa ngejelasin sih kalau ini. Kalau menurutku ya, kenapa sih anak-anak ini ketakutan dan berteriak histeris serta menangis? Apalagi di kelas atas yang seperti dia ceritakan, kelas atas itu kelas 1, kelas 2. Yang notabene-nya kelas 1, kelas 2 itu masih umur 7-8 tahun lah ya. 6-8 tahun. Kalau menurut gue sih ya itu hal wajar sih kalau misalnya di anak seusia itu ya melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena katanya sih anak yang masih belum balik itu kayak apa sih belum balik itu? Ya kayak belum sunat atau menstruasi gitulah ya. Namanya juga masih kelas 1, masih unyu-unyunya ya. Itu masih kebuka cuy mata batinnya gitu. Apa ya, masih ibaratnya itu masih punya teman halusinasi atau masih bisa ngelihat hal-hal yang begituan. Jadi hal yang wajar kalau misalnya anak-anak ini pada ngelihat sosok tersebut gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya, karena gue punya keponakan yang dulu waktu masih kelas 1 SD TK kelas 1, sekarang udah mau naik kelas 5 ya. Dulu itu dia punya teman halusinasi cuy. Jadi kan gue tuh sayang banget nih sama ponakan gue ini. Setiap dia tidur, nginep di rumah aku. Jadi dia tuh kalau udah nginep di rumah aku, itu tidurnya sampai malam. Pagi, subuh, jam 3 lah. Jadi aku udah tidur, dia belum tidur. Karena di sini aku bebasin buat main handphone ataupun nonton YouTube di laptop kayak gitu ya. Kalau di rumah kan dibatasin gitu, jam 9 udah harus tidur begini-begini, karena emang menurut gue kan kasihan gitu loh, hari libur ya udah nggak apa-apa gitu. Nah setiap dia tidur di sini dia tuh selalu ketawa-ketawa sendiri gitu, terus kadang tuh ngobrol. Nah gue kira kan dia nonton YouTube yang mungkin ada video YouTube anak-anak yang ngajak ngobrol, atau mungkin yang biasanya apa sih kayak Dora gitu, di mana di mana pulau hijau itu berada gitu kan, di mana sempak bolong itu berada, di sana ya kayak gitu-gitulah ya, ibaratnya kan ngajak komunikasi kan itu video. Nah gue kira tuh nonton itu gitu. Gue inget banget dia cuma ngomong gini, enggak
tante aku udah tidur kayak gitu. Jangan, tante aku udah tidur, gak boleh berisik gitu. Coba ngomong itu doang. Nah gue tuh kan masih setengah sadar, jadi gue gak begitu hirauin. Nah bulan berikutnya, bulan depannya dia itu nginep lagi ke rumah. Nah posisinya gue tidur duluan, gak salah gue jam 10 itu udah tidur karena udah ngantuk banget, capek abis pulang kerja. Nah tiba-tiba dia ngomong kayak gini, gak mau main nanti dimarahin tante. Langsung dong gue refleks bangun terus gue nanya, Anissa ngomong sama siapa? Gue tanya gitu dah. Terus dia jawab, itu loh tante ada anak-anak cowok di depan kamar ngajak Anissa main. Karena Anissa gak mau, udah malam, nanti dimarahin tante. Bilang gitu dong. Nah gue mikir, gue gak punya keponakan cowok yang gue ajak ke sini gitu loh. Dan ibaratnya jam 12 malam itu gak ada anak tetangga yang masih bangun gitu loh. Maksudnya yang main-main di luar rumah itu gak ada, udah jam 12 malam. Dan dia bilang itu di depan kamarku. Apalagi kamarku itu letaknya di atas. Gila, udah mulai merinding gitu. Jadi terus posisi itu gue suruh tidur. Dan sampai akhirnya sekarang dia udah gak bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu lagi. Udah gak punya teman halusinasi. Jadi dulu dia selalu bilang, aku selalu diajak main sama ini, si A, si B. Apalagi kalau di rumahnya dia itu banyak banget anak kecilnya gitu. Suka main-main sendiri gitu. Main-main masak-masak, main-main boneka-bonekaan kayak gitu-gitu. Serem anjir. Tapi seru kalau punya adik yang kayak gitu-gitu. Oke, next ke cerita terakhir ya. Panjang anjing. Tahan dulu. Ini kali. Assalamualaikum. Halo Kak Ana, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Saya Munpobia, panggil saja Pobi, istri dari Cuman Project. Aduh, nggak yang laki, nggak yang perempuan pada kirim semua ya di podcast kisah horor. Kayaknya mereka berdua itu punya banyak banget pengalaman horornya gitu loh. Seru gitu kalau punya pasangan yang suka dengan hal-hal kayak gitu. Bisa diajak buat explore bareng tuh. Kali ini saya akan menceritakan cerita dari teman sekantornya Cuman. Saat liburan kantor di daerah Bromo. Dan saat berada di kantor, cerita ini langsung saya tanyakan kepada semua narasumber. Dan semua mengiyakan kejadian ini termasuk Cuman. Langsung ke cerita. Hari ini adalah liburan kantor dan sekalian bertamasya ke daerah Bromo. Santai yang mendinginkan pikiran setelah hari-hari sibuk yang membuat pikiran panas. Pagi itu, Cuman sedang santainya duduk-duduk sambil mendengarkan musik. Dari arah pagar depan datang dua teman kantornya, Garit dan Panji. Men, lagi apa lu? Lagi futsal. Apa? Udah tahu lagi duduk, pakai ditanya. Dih, nafsu. Lu tetep aja kayak di hari-hari, lain gak jelas. Panji menasehati. Iya nih, daripada bengong kayak gini mending kita main yuk. Tambah Garit. Kemana? Tanya Cuman. Gimana kalau kita ke Bromo sekarang? Singkat cerita, 2 jam sudah berjalan. Mereka bertiga sudah sampai di Gunung Bromo siang hari. Cuman membonceng Garit, sedangkan Teguh naik motor sendiri. Sambil berputar-putar di area Bromo dan tak luput juga aksi dari Garit dan Panji yang berfoto ria. Sedangkan Cuman tidak begitu minat. Tak terasa matahari hampir tenggelam setengah mata. Mereka malah masih asyik bermain di area Bromo.
Mereka bertiga baru pulang setelah ditegur oleh petugas penjaga Bromo. Suara knalpot motor terdengar riuh di antara suara jejangkrikan dan kesunyian jalanan yang menjelang malam. Keanehan mulai terasa ketika Cumen baru menyadari kalau dia melihat jalanan yang dilewati bukan yang tadi. Anji, Garit, kalian sadar nggak kalau kayaknya kita salah jalan? Lah, iya ya. Kenapa lampu di jalanan hijau ya? Ih, serem. Ayo kita kembali yuk. Namun tiba-tiba mesin motor keduanya mogok. Karena terpaksa, akhirnya mereka berjalan kembali sambil menuntun motor. Tiba-tiba lampu jalanan berkedip-kedip. Angin semilir beraroma Kamboja tercium. Ditambah suara burung hantu yang menambah kehororan malam itu. Cuman Panji, kok di hutan ini serem banget. Gue jadi takut. Sama Rit, gue juga takut. Di tengah kehororan tempat terdengar suara orang-orang yang nampaknya jumlahnya banyak. Loh, kok ada suara orang ya di hutan ini? Kita samperin yuk. Setelah mereka mendatangi asal suara, mereka begitu terkejut karena yang dilihatnya bukanlah orang, tapi kumpulan pocong yang menaiki sebuah mobil pick up. Termasuk supirnya juga pocong. Anjay. Wajah dan kakinya berlumuran darah. Garit langsung pingsan, sedangkan Panji dan Cumen lari sekencang-kencangnya. Lalu Cumen menoleh ke belakang. Dih, pocong BG. Kita sekarang lanjut aja yuk. Emang kenapa? Itu. Gimana sih, gue bingung. Ternyata pick up yang membawa pocong itu menuruni jalanan dan menuju ke arah mereka berdua. Mereka lari sangat cepat sekali, namun pocong itu tetap mengejar hingga akhirnya Cumen terjatuh ke semak-semak dan pingsan. Panji yang tak tersadar kalau temannya pingsan tetap berlari dan berteriak minta tolong. Warga di sekitar yang mendengar teriakan Panji langsung mendatanginya. Ada apa, Mas? Warga menghadang larinya Panji. Tadi saya dikejar pocong yang naik pick up dan 2 teman saya pingsan di sana. Panji menjelaskan dengan nafas yang tersengal-sengal. Warga hanya menjawab dengan anggukan. Teguh heran dengan warga yang santai-santai saja memandangi. Hah, kok Teguh? Emang ada yang namanya Teguh? Salah satu warga mendatangi Panji dan menceritakan kejadian sesungguhnya. Bahwa dulu ada rombongan warga dari daerah jauh sana yang akan ke Bromo. Tapi karena supirnya tidak pengalaman, akhirnya pick up tersebut jatuh ke jurang. Lalu arwahnya gentayangan sampai saat ini. Dan kami sering melihat penampakan gerombolan pocong itu dan kami tidak takut. Ya sudah, ayo kami antar. Jemput teman kamu, ujar salah satu warga. Hayu Pak, jawab Panji. Tidak lama Cumen dan Garit dijemput dan dibawa ke rumah warga sekitar. Ketika sadar, Cumen dan Garit pun diceritakan kenapa ada banyak pocong di atas pick up. Sehabis beristirahat semalam di rumah warga, mereka bertiga akhirnya pulang ke hotel. Beberapa hari ke depan, mereka pulang kembali ke kota Jakarta. 2 hari setelah kepulangan dari liburan yang menyebalkan itu, mereka kembali bekerja. Panji, Cumen, dan Garit diperintahkan untuk lembur hingga jam 2 pagi. Dikarenakan liburan kemarin yang mengharuskan menyelesaikan pekerjaan pendingan yang sangat banyak. Panji berjalan lemas menghadap kursi kerjanya. Hiduh, kenapa ya harus lembur? Udah kemarin lihat pocong se-pick up, sekarang disuruh lembur.
Pocong. Udah kagak apa-apa kan, ada gua sama Garit. Ih, lu juga pingsan kan? Lemah lu. Males gua lembur sama lu mah. Dikejar-kejar setan mulu. Panji membalas perkataan Cumen. Udah, hayo kerja lagi. Pada berisik bener. Garit pun kesal dan memarahi mereka berdua. Malam pun tiba. Sekitar jam 11 malam. Garit menyeduh Milo yang sudah disediakan kantor. Untuk gambaran, jadi ruangan kantor Cumen itu ada 12 meja yang menghadap langsung ke kaca lorong depan. Dan dispenser itu berada tepat di sebelah pintu yang langsung berhadapan dengan kaca. Kembali ke cerita. Ketika Garit mau menekan penekan air panas dan kepala menunduk guna ketika air panas itu keluar, langsung menuju ke dalam gelas. Wes, apaan tuh? Kayak ada yang lewat, tapi cepet banget. Kepala Garit langsung melihat ke kaca dan keluar sebentar untuk memastikan apakah ada orang atau tidak. Ternyata benar, sangkaan Garit. Memang tidak ada orang. Tadi apaan ya? Kunti kali ya? Garit pun langsung pergi ke mejanya. Men, Ji, lu berdua lihat kagak? Ada yang lewat tadi di luar, tanya Garit. Kagak ah, jawab Panji. Kagak ada, halu lu mah. Mana Milo gua, jawab Cumen. Mereka bertiga kembali bekerja dengan serius dan Panji bertanya, Men, lu sering lihat gituan? Apa kagak takut? Gituan apaan? Hantu? Jin? Syaiton? Maksud lu? Ya itu maksud gua. Panji menjawab pertanyaan Cumen. Buat awalan sih takut, tapi kesini sih jadi terbiasa. Nah selesai juga nih kerjaan, pegel banget pinggang gua. Ji, gua ikut balik ya. Gua kagak bawa motor. Iya boleh, hayu. Bener lu kagak takut? Tanya Panji kembali. Bener lah, jawab Cumen. Akhirnya mereka membereskan barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang. Tapi tiba-tiba Garit meminta antar ke kamar kecil kepada Cumen. Ketika sedang berjalan ke arah kamar kecil, Cumen sudah merasakan ada yang gak beres nih. Nah, bener aja. Ada nenek keluar melayang dari kamar kecil bilik ketiga. Dan Garit pun dari situ langsung lari keluar dan Cumen pun ditinggal di dalam kamar kecil. Kepalang sudah di dalam kamar kecil, Cumen hanya mau mencuci muka dan langsung ke parkiran dan pulang ke rumah. Terima kasih Kak Ana sudah mau membacakan cerita ini. Jadi cerita ini dikirim langsung oleh Panji dan sedikit diperbaiki kata-katanya oleh saya. Jadi mohon maaf kalau tulisannya agak belibet, terlalu banyak narasi, terlalu banyak percakapan. Maaf juga kalau typo, kurang jelas dalam penulisan dan membuat Kak Ana sakit untuk membacanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Kak Mun ya, Kak Pobi lah namanya ya, buat ceritanya. Nih, sorry to say ya Kak Pobi, Bang Cumen nih selaku pengirim cerita terbanyak nih di podcast kisah horor ya. Bukannya gua apa nih ya. Sebenarnya sih cerita-cerita dari kalian itu bagus banget nih untuk dibacakan. Tapi nih kalau semisalnya ceritanya terlalu banyak percakapan, jujur ya, ini jujur gua ngerasainnya dan apa ya? Mengeluarkan unek-unek gitu. Maaf bukannya menyinggung cerita, tapi kalau cerita terlalu banyak percakapan itu seakan-akan cerita ini adalah fiksi, bukan real gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya kalau banyak percakapan itu malah kayak mengurangi aura horornya atau mengurangi ke realnya ini. Realnya cerita dari yang dibawakan ini, yang dikirimkan ini gitu. Jadi kalau misalnya
bercerita mungkin kalau cerita-cerita model kayak gini ya, itu lebih baik dipersingkat aja percakapannya. Karena jujur kayak kurang nyaman banget buat ngebacain percakapannya. Jadi gue nyampein ceritanya ke audiens gitu ya, ke listener, itu kayak kurang dapet gitu horornya. Seperti itu. Mungkin bisa diterima oleh Bang Cumen sama Kak Pobi ya. Maaf banget nih, gak ada maksud buat ngejelek-jelekin ceritanya. Gue malah berterima kasih banyak nih sama Kak Pobi sama Bang Cumen yang selalu setia ngirim ceritanya ke podcast kisah horor. Kalau dihitung-hitung ada 20 cerita loh. Bang Cumen sama Kak Pobi ini kirim cerita. Gila. Aduh, gak bisa ngasih apresiasi lagi. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 164 ini. So buat teman-teman semua, kalau kalian pengen ngedengerin cerita lebih lanjutnya, kalian bisa langsung dengerin di podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau di Noise. Jangan lupa kasih rating 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Karena di Spotify kalian udah bisa ngasih rating untuk podcaster kesayangan kalian. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di setiap episodenya di Noise. Dan nanti bakalnya gue bacain nih di episode terbarunya tentang komentar-komentar kalian. Terus jangan lupa subscribe channel YouTube aku, namanya Ana Olive. Karena sekarang gue udah mulai aktif lagi di channel di YouTube dan gue mau masukin cerita-cerita horor juga di sana. Mungkin 2 episode ini di YouTube agak sedikit garing ya, tapi mungkin gue sambil berpikir dan bagaimana caranya gue bisa bikin viewers gue banyak kayak gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.